Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Hadirin, banyak orang bingung, tidak tahu orientasi kehidupannya di dunia. Kulu kilir, banyak duit, sehat, berkesempatan, berkuasa, tetapi tidak merasakan nikmatnya atau makna dari kehidupan ini. Banyak yang seperti itu. Yang kedua, sebaliknya, banyak juga orang yang miskin, kesusahan, ya, banyak hal yang dalam hidupnya itu katakanlah dia mengalami penderitaan, tapi juga tidak jelas mau ngapain. Dia juga nggak sholat, nggak apa, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak tahu tentang sebenarnya apa misi hidupnya di dunia. Sebenarnya ngapo dia ada di dunia ini, nak disuruh ngapo, dia tidak tahu. Maka itu Al-Quran memberitahu kepada kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita di surat 51 ayat 56 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada lain diciptakan eksistensi manusia ini, tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Cuman itu saja. Tidak ada misi yang lain, tidak ada pekerjaan yang lain, kecuali manusia ini ada, diciptakan, hadir di bumi ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Ada yang nanya, ibadah terus, lantas mak manu nyari makan? Nah, ada pertanyaan itu. Kalau kamu ibadah terus, mak mana cara nyari makan? Ini ada dua kesalahpahaman. Yang pertama, dia tidak tahu apa itu ibadah. Yang kedua, dia tidak yakin bahwa hidup ini sudah disetting, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku, kata Allah, tidak menghendaki mereka memberi rezeki dan tidak pula menghendaki mereka untuk memberiku makan. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Yang memberi rezeki adalah Ar-Razzaq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kekuatan yang tiada tanding, dzul quwwatil matin. Jadi soal rezeki, soal hidup, soal makmano keadaan kita ini semua sudah biyadillah, di tangan Allah. Tinggal kita sekarang cuman sikok diminta ibadah. Karena itu, oke. Mari kita lanjutkan. Karena itu, apa itu ibadah? Ibadah adalah aktivitas seorang abid, seorang hamba. Ibadah adalah aktivitas seorang hamba sebagai bukti berbaktinya dia atau penghambaannya, berbaktinya dia kepada Al-Ma'bud. Siapa itu Al-Ma'bud? La ilaha illallah, la ma'bud illallah. Yang disebut ma'bud adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya, ibadah adalah pengabdian seorang hamba kepada yang disembahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdiannya. Nah, pengabdian ini adalah meliputi semua bentuk aktivitas. Tolong camkan. Meliputi semua bentuk aktivitas. Mulai dari aktivitas batin yang disebut innamal a'malu binniyah. Niat itu dicatat sebagai aktivitas ibadah, padahal bentuknya masih di dalam batin sana. Sampai kepada aktivitas sikap santun kita, sikap tumak ninah kita, itu adalah ibadah. Kemudian kata-kata qaulan sadida, fadhkurullah ratiban bidzikrik, mulut yang basah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu juga ibadah. Kemudian segala fi'il, segala amal perbuatan kita ini, entah berjalan, entah makan, entah bekerja, entah tidur, entah masih diskusi, entah lagi berperang dan sebagainya, itu adalah aktivitas ibadah.
karena seluruhnya ditujukan untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ya, pertanyaannya, yang termasuk aktivitas ibadah itu batasannya mak mano? Tadi, apakah semua makan minum termasuk aktivitas ibadah? Ya, misalnya makan atau minum lah, minum banyu, yo ibadah. Minum bir, tidak. Maka tolong camkan. Jadi semua aktivitas kita itu mulai dari batin, sikap, perkataan, perbuatan itu aktivitas ibadah apabila sesuai dengan kriteria yang disebutkan di Al-Quran syariatin, sesuai kaidah syariah atau aturannya, atau katakanlah semua yang sudah Allah tentukan sebagai ibadah. Apa itu? Kalau khutbah Jumat kaki biasanya khotib ngomong, ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah itu kira-kira. Jadi ternyata yang terkategori aktivitas ibadah, ya, adalah segala sesuatu yang sesuai setuluan dengan perintah Allah dan larangannya. Itulah masuk aktivitas ibadah. Jadi contoh, innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan. Nah itu bunyi Al-Qur'annya begitu. Sesungguhnya yang namanya judi, minuman keras itu adalah gaweannya setan. Tentu itu dilarang. Maka meninggalkan dua hal itu berarti kita termasuk beribadah. Gara-gara itu. Sebaliknya perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sebaliknya perintah untuk sholat kita gawikan, perintah zakat kita gawikan, itu masuk ibadah. Contoh yang lain lagi, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada, ya, berbuat baik kepada orang tua itu termasuk ibadah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, akur satu padu, bersatu padu antara sesama mukmin ini adalah ibadah. Begitu seterusnya. Semua yang masuk perintah Allah, ya, dan termasuk yang larangan Allah, ya, yang perintah kita gawikan, yang larangan kita tinggalkan, itulah yang disebut sebagai, ya, atau kriterianya ibadah. Itu meliputi aktivitas batin, sikap, perkataan, dan perbuatan. Ya, hadirin rahimakumullah, inilah pemahaman tentang ibadah. Lantas, melihat dari itu semua, maka ulama, ya, untuk memudahkan aja, mengelompokkan ibadah menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah disebut sebagai ibadah mutlak. Ibadah mutlak. Ibadah mutlak adalah ibadah yang tidak terkait dengan waktu, atau tidak ada syarat waktu, tidak ada syarat tempat, tidak ada syarat kondisi, ya, tidak ada syarat-syarat seperti itu, dan juga tidak terikat rukun-rukun tertentu. Ini ibadah mutlak. Contoh ini, membaca Al-Fatihah yang kita lakukan dalam setiap momen untuk membuka acara. Misalnya, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Itu adalah ibadah mutlak. Karena itu boleh dibaca saat membuka acara, saat nak bangun rumah, peletakan batu pertama, saat nak pergi haji, saat nak katakanlah ada syukuran, saat bahkan sampai menjelang orang, atau katakanlah orang nak tahlilan juga dibuka dengan suratul Fatihah. Nak berdoa baca Fatihah dulu baru berdoa dan sebagainya. Itu namanya ibadah mutlak. Tidak tergantung waktu, tidak tergantung kondisi tertentu, pokoknya digawikan. Tapi sebaliknya, surat Fatihah di dalam sholat subuh tadi, itu ibadah mutlak enggak? Tidak. Dia tergantung harus merupakan rukun dari sholat. Maka itu disebut ibadah muqayyad. Muqayyad atau muqayyadah. Ibadah muqayyad adalah ibadah yang tergantung pada waktu, tempat, keadaan, ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Contoh yang lain lagi, wukuf di Arafah, ibadah apa itu? Mutlak atau muqayyad? Muqayyad, karena dia tempatnya mesti di mana? Di Arafah.
Kemudian ya, waktunya kapan? 9 Zulhijjah. Syaratnya, uangnya harus dalam keadaan apa? Pakaian ihram, kan seperti itu. Itu adalah ibadah muqayyad. Sama, membaca Fatihah di dalam sholat. Fatihah di dalam sholat adalah rukun sholat. Karena itu Fatihah dalam sholat adalah muqayyad. Di luar sholat itu mutlak. Nah, dari sini kita bisa pengalaman, bisa punya pemikiran yang terbuka, yang bagus. Jadi jangan mudah dikit-dikit menuduh bid'ah ketika orang membaca surat Fatihah. Tidak, surat Fatihah boleh dibaca secara mutlak di luar sholat. Kapan baik kamu nak ujian, kamu nak ngapo baik, kamu nak begawe dulu baca Fatihah, itu mutlak sifatnya. Ibadah itu, tapi mutlak sifatnya. Kan karena itu. Nah, tapi kalau yang di dalam sholat itu adalah sudah ketentuannya, maka disebut sebagai muqayyad. Yang lain lagi contoh secara umum. Tersenyum itu sedekah atau bukan? Sedekah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Sekarang aku tanya, tersenyum itu ada waktu tertentu tak? Tiap tanggal muda baru senyum itu? Atau kapan baik kamu pajak senyum? Ketemu saudara kamu senyum, benar kan? Nah, itu ibadahnya sifatnya mutlak. Jadi mudahlah saja semuanya. Ada ibadah yang harus ada syaratnya, harus ketentuannya, ada waktunya, ada segala macam, itu namanya muqayyad. Yang tidak dari itu namanya mutlak. Sudah selesai. Jadi kalau ditanyakan ini, maka mudahlah kita semuanya ini dalam memahami tentang ibadah. Oke, lanjut. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama, penghambaan, berbaktinya seorang hamba kepada tuannya, kepada Al-Ma'bud, kepada Allah, ini namanya ibadah. Ibadah itu yang masuk dalam kriteria ibadah adalah syariat, yaitu perintah Allah dan larangan Allah. Oke. Kemudian yang termasuk ibadah itu dari segi komponennya, semua gerak batin, contohnya niat, sikap, perkataan dan perbuatan, semua itu bernilai ibadah. Kalau dia sesuai apa tadi? Perintah dan larangan Allah, syariat. Nah, kemudian ibadah ini kalau kita nak nyingok jenisnya, ada jenis mutlak, ada jenis muqayyad. Oke, selanjutnya, untuk bisa ngerti tentang ibadah, mau dak mau, iyo dak iyo, kita mesti tahu ilmunya. Ilmu tata cara ibadah, namanya fikih. Tolong camkan, namanya fikih. Jadi kita ini mutlak kalau nak ibadah harus tahu ilmu fikih. Contoh, nak wudu, harus tahu ilmu fikihnya. Pertama, kalau nak wudu harus satu, niat, jelas. Kedua, mulailah membasuh tangan, begitu seterusnya sampai membasuh kaki. Kemudian ada sunnahnya lagi, setelah wudu berdoa. Kalau nak ditambah sunnahnya lagi, seperti Bilal radhiyallahu an, setelah wudu sholat 2 rakaat. Nah, kira-kira begitu. Itu waktu Bilal ditanya, wahai Bilal, kenapa sendal kamu sudah ada di surga, sedangkan kamu masih di sini? Sendalnya sudah ada di surga. Ada amalan apa sehingga Bilal ini tadi sendalnya sudah di surga? Ada amalan apa? Tidak kati kecuali setelah wudu beliau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat setelah wudu itu muqayyad atau mutlak? Mutlak, karena tidak terkait waktu. Dia wudu, dia sholat 2 rakaat. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi sekali lagi ini ibadah itu tata caranya harus dengan ilmu. Nama ilmunya fikih. Contoh, ibadah haji, nama fikihnya apa? Manasik. Di Al-Quran dikatakan, wa arina manasikana, ya Allah tunjukkan kepada kami makmano cara manasik. Maka kemudian Rasul bersabda, khudh mini manasikakum, ambillah dariku cara manasikku. Jadi manasik yang dilakukan kita ini adalah manasiknya cara Rasulullah, walaupun tetap saja ada fatwa ulama supaya kita bisa melakukannya. Contoh, kalau manasiknya Rasul, tanggal 8
Rasul mandi tanggal 8 itu pagi itu, mandi wangi-wangian, pakaian ihram, kemudian berniat labbaik Allahumma hajjan, aku berniat untuk haji. Kemudian tanggal 8 itu Rasul pergi ke Mina, namanya itu hari Tarwiyah, pergi ke Mina, nginep di sana, nginep. Habis sholat subuh di Mina, beliau berjalan ke Arafah tanggal 9, berarti besoknya kan, berjalan ke Arafah, kira-kira sampai di Arafah jam-jam 10, jam 11 anggaplah itu. Kemudian ya, menunggulah waktu zuhur. Begitu zuhur masuklah waktu yang namanya wukuf, masuk waktu namanya wukuf. Kemudian beliau tetap berada di Arafah sampai matahari terbenam, ya, terbenam. Kemudian beliau sholat maghrib, atau kadang tidak sholat maghrib di situ, tapi sholat maghribnya kaki. Maka beliau kemudian berjalanlah setelah itu ke Masy'aril Haram. Di Al-Quran disebut Masy'aril Haram. Nama kita yang dikenal Muzdalifah. Nah ini. Kemudian sampai di Muzdalifah beliau ya mabit, nginep di situ. Nginep tanpa ada atap, tanpa ada apapun. Ya artinya padang terbuka seperti itu di Muzdalifah. Sampai kapan di Muzdalifah? Sampai sholat subuh. Perhatikan ini urut-urutannya nih. Ini manasiknya Rasul. Setelah sholat subuh beliau beranjaklah pergi ke Mina. Ke Mina, kemudian beliau langsung pergi ke Jamarot. Jamarot Ula dilewati, Jamarot Wusta dilewati, Jamarot Aqobah yang ketiga baru beliau lempar dengan 7 batu. Setelah itu beliau tahallul awal. Tahallul awal. Tahallul awal itu adalah memotong rambut dan melepas pakaian ihram. Sudah situ. Nah kemudian beliau pulang lagi ke tenda di Mina dari Jamarot tadi, menunggulah 3 hari, tanggal 11, 12, 13, namanya hari Tasyrik. Tanggal 11 beliau melempar Jamarot 3-tiganya, Ula, Wusta, Aqobah, dengan 7 batu. Tanggal 12 mah itu juga, tanggal 13 mah itu juga. Jadi totalnya 63 batu. Ditambah tadi tanggal 10, 7 baru 7 batu, jadi semuanya totalnya 70 batu. Itu yang kalau kamu kumpulkan di Muzdalifah itu. Oke. Nah, setelah hari Tasyrik beliau baliklah ke Mekah. Balik ke Mekah, pakaian sudah pakaian biasa itu. Tanggal 10 tadi kan tahallul awal sudah pakaian biasa. Baliklah ke Mekah. Sampai di Mekah beliau tawaf, namanya tawaf ifadah, tawaf haji. Muter 7 keliling, kemudian sa'i 7 kali juga, sa'i, Safa Marwah sampai Marwah. Kemudian beliau tahallul sani, tahallul sani. Setelah itu selesailah ibadah haji yang disebut manasik haji. Jadi kalau di Jingok beliau ibadah tanggal 8, selesainya tanggal 13. Berapa hari itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari cek, 6 hari. Nah adapun kita dengan kondisi sekarang ini, rencananya kaget tahun 2030 Arafah akan menampung 5 juta jamaah. Kalau sekarang baru 3 juta jamaah, nanti akan menampung 5 juta jamaah. Nah ini sekarang baru berapa nih, sekitar 3 jutaan. Oke. Jadi kita ini ya, dengan kondisi jamaah yang begitu banyak, maka berlakulah fatwa ulama. Saya kasih contoh, tanggal 8 jamaah Indonesia kemana? Tadi Rasul kemana? Mina. Kalau kita langsung ke Arafah. Jadi malam 9 itu kita sudah ada di Arafah. Kenapa? Itu fatwa ulama, karena kalau kita ke Mina akan terjadi masyaqqah, kesulitan, ya, kesulitan. Ya. Kalau orang ada yang tetap ngotot ke Mina namanya tanazul, ya, ada yang ngotot ke sana tetap. Bahayanya apa? Kalau tanggal 8 semua jamaah yang 240.000 jamaah Indonesia ini ditaruh di Mina, maka subuh baru berangkat kemana? Arafah. Habis subuh berangkat Arafah, bisa-bisa sampai di Arafah asar. Padahal wukuf tadi jam kira-kira jam 12.
maka ketinggalan. Saya pernah itu, jamaah kami ada waktu kami haji tahun berapa itu. Nah, itu jamaah kami itu ngotot, ada yang masih muda-muda, kami bisa sesuai sunnah Rasul tanggal 8 pergi ke Mina. Dia pergi ke Mina minta izin, oke, aku izinkan, tanda tangan, sudah pergi itu. Besok insya Allah zuhur kami sudah sampai Arafah. Pas zuhur aku jingok Lomado, jam 2 Lomado, ujuk-ujuk jam 4:30 baru nyampe sana. Nah, untung belum ditutup ini wukuf nih. Kapan-kapan jam 6 lah ditutup, cek ini. Mungkin ada pengumuman close gitu kan, kata malaikat nih. Nah, itu namanya masyaqqah, itu istilahnya. Yang selanjutnya lagi kan tadi ya, kita dalam ibadah haji mesti tahu. Tadi misalnya tanggal 10 setelah melempar jamarat Jumrah Aqabah, maka tahallul awal. Oke, tanggal 10 itu tahallul awal. Apa beda tahallul awal sama tahallul sani? Tahallul awal itu belum boleh berhubungan suami istri, tapi tahallul sani boleh berhubungan suami istri. Maka saya pahami fikih itu. Ketika yang haji itu adalah banyak pasangan suami istri yang masih muda-muda, yang masih pengen banyak anak, maka tanggal 10 setelah melempar apa tadi? Setelah melempar Jumrah Aqabah, tahallul awal tadi, mereka saya suruh pergi ke Mekah, langsung tawaf, langsung sa'i. Oke, langsung tahallul sani. Kemudian habis itu aku pesan, langsung masuklah kamar hotel di Mekah sana. Ingat-ingat maghrib harus balik lagi ke Mina. Nah, itu ini. Tadi kan tuh pagi jam 7. Terus baliklah ke Mekah, tawaf segala macam, selesailah anggaplah jam 12. Ya, nginep dulu di hotel di sana, anggaplah, bukan nginep lah, pokoknya stay sebentar di situ, hotel di situ. Nih, kemudian kira-kira jam 5 sore lah balik lagi ke Mina. Untuk apa ke Mina? Untuk besoknya melempar Jumrah tadi, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Selesai tanggal 13 selesai hajinya. Dan itu fikihnya. Jadi ini contoh baik. Jadi kalau itu ibadah mesti ngerti fikihnya. Itu dulu. Mesti ngerti fikihnya. Jadi kalau tidak ngerti fikihnya, tidak sah ibadah. Senyum, ada fikih senyum tidak kira-kira? Aku tanya baik, misalnya contoh, senyum sama nyengeh beda tak? Ya, sengeh ke baik sama senyum ke baik beda tak kira-kira? Lemak yang mana? Disengehi atau disenyumi? Disenyumi kan kira-kira itu. Jadi teko ini baik ada pemahamannya, padahal ini kan hal-hal yang biasa. Kalau menurut ahli senyum, senyum itu adalah menarik mulut dari kiri kanan ini ke sini. Nah, itu. Kemudian waktunya 2,5 detik. Cek. 2,5 detik atau 2 detik lah, 3 detik lah. Jadi kalau cuma ini baik kan belum senyum. Itu belum senyum, sedetik gitu kan. Kalau senyum tuh. Nah, itu 3 detik. Nah, itu baru senyum. Ada kan kalau di kantor-kantor tuh salam, senyum, sapa kan mak itu kan. Assalamualaikum Bapak, ini apa kabar? Nah, itu baru keren. Itu ibadah mak itu. Kalau zaman dulu kan tidak. Kita nak masuk kantor itu satpamnya langsung ngopong, nak ngapa Pak? No, lah takut dulu gitu kan? Ya, lah gemetar dulu. Nah, hadirinallah. Inilah. Jadi fikih dulu. Nah, setelah fikih dipahami, maka bolehlah kita beranjak kepada hikmah. Belajar hikmah itu harus pakai cara tertentu. Dalam ilmu namanya ilmu tasawuf. Jadi kalau nak belajar tasawuf harus belajar fikih dulu, jangan dibalik ini. Ini ada orang yang belajar tasawuf langsung tidak belajar fikih. Akhirnya dia ngomong, aku tidak perlu lagi syariat. Aku tidak perlu lagi sholat. Aku sudah tadi. Kamu beda tahu. Aku tadi sholatnya di Mekah tadi kan. Woi, pakam nian mamang ini kan. Ya, semuanya tuh mesti pakai fikih dulu, baru hikmah. Kalau tidak dapat hikmah, kata ulama, kalau kamu ibadah sudah sesuai fikihnya, tapi kamu tidak dapat hikmah, maka tetaplah ibadah. Karena hikmah itu tidak sembarangan dikasihkan orang. Silakan buka di Al-Quran surat nomor 2 ayat 269. Ya. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mendapatkan hikmah, maka dia dapat kebaikan yang sangat banyak. Wa may yadzakkaru illa ulul albab.
dan tidak mendapat hikmah kecuali orang yang terus berpikir, bertanya tentang apa hikmahnya, tentang apa hikmahnya. Contoh misalnya nih, kita sudah pernah belajar kan pada pertemuan yang lalu itu tentang apa rahasia sholat, kan pernah kan saya ngomongkan bahwa sholat itu adalah sampai kepada khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sholat itu adalah saat kita sedang bertemu Allah dan sedang berdialog dengan Allah. Maka kata Rasul, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah, kamu lagi sholat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kamu. Dalilnya ada di Al-Quran surat nomor 26. Alladzi yarauka hina takum wa taqallubaka fi sajidin. Allah memperhatikan kamu sedang berdiri sholat dan betul-betul menelisik kepada hatimu pada saat kamu sujud. Subhanallah. Di surat nomor 26 ayat-ayat yang terakhir, surat Asy-Syu'ara. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi itu hikmahnya kalau bisa tahu sampai sana. Makanya kalau orang tahu sholat, bahwa sholat itu sedang menghadap dengan Allah. Sekarang ku tanya baik, kalau lagi ngadep gubernur, kira-kira kita tuh cengengesan apa tidak? Kira-kira mana? Kaki diangkat ke meja itu tidak kan? Duduk sopan. Kadang-kadang kalau orang lagi ngadep pejabat itu, tangannya mak mana? Tangan ini atau mak ini tangannya? Iya pak, atau mak ini? Oh iyalah pak, santai dikit pak. Mak itu pasti tangannya mak ini di depan itu kan? Mak ini duduk. Baiklah pak, mak itu kan? Itu waya-waya ngadep pejabat. Nah, mak manu ngadep Allah, maka ngadep Allah dalam sholat itu tumakninah. Itulah maknanya tumakninah, itu hikmahnya di situ. Itu kalau kita tahu hikmahnya. Tapi kalau tidak tahu hikmahnya, sholat baik cek yang penting. Sama ibadah haji, kalau tidak tahu hikmahnya, sholat baik. Maka naikkan dulu grade-nya. Jangan cuma sampai berhenti di pahala. Contoh kaki, waktu kita kaki motong hewan korban, misalnya kita motong kambing. Yang kamu tahu apa? Pahalanya berapa? Motong kambing itu. Ada hadisnya. Sebanyak bulunya. Nah, hitunglah bulunya berapa ekor. Nah, itu belum hikmah cek. Itu baru orang biasa baik gitu. Tapi kalau kamu tahu hikmahnya, jadi kita hanya berkorban satu kambing, tapi Allah membalasnya tanpa batas. Itulah doa yang kita sebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau belokkan hati kami setelah engkau mantapkan dalam petunjukmu. Wahab lana min ladunka rahmah. Berikan kepada kami dari sisimu rahmatmu. Kemudian diujungi innaka antal Wahab. Bapak Ibu, Wahab kamu tahu tidak arti Wahab? Wahab artinya memberi tanpa batas. Jadi kalau ada Pak Wahab di sini, sekali ngenjuk itu tidak dihitung-hitung lagi oleh dia nih. Ada Pak Wahab tidak? Misalnya kamu datang ke rumah Pak Wahab nih, Pak Wahab ngomong, cek, kamu galak tidak? Apa namanya? Galak buah jambu tidak? Ini aku ada pohon jambu. Galak Pak gitu. Boleh ngembek berapa? Kalau terserahlah kamu nak berapa. Nah itu Wahab baru itu. Tapi kalau kita kan tidak kata yang itu. Biasanya toko Pak Wahab masih membatasi kan. Mbek yang matang-matang bae, cak 5 ikut bae. Nah itulah manusia. Tapi kalau Allah, innaka antal Wahab. Allah kalau memberi tanpa batas. Tadi kita motong kambing sikok, linjuknya pahala sebanyak bulunya. Maka hikmahnya adalah, oh begitu ya Allah. Tidak pernah ada balasan yang kurang darimu. Subhanallah. Nah itu, jadi sekali lagi pendek kata termasuk ini bicara hikmah. Kalau orang berkorban nanti akan jadi kendaraan di mana sana? Di hari akhirat jadi kendaraan kan itu. Untuk nyebrang sirat, untuk apa gitu, jadi kendaraan. Nah kamu mulai mikir-mikir, mak mano yang sapi 7 orang berebut apa naiknya kamu? Apa kamu 7 orang itu langsung naik sapi sikok itu? Itu kalau kamu bayangkan, karena kamu cuma membayangkan fikihnya saja. Tapi kalau sampai hikmahnya tidak. Kendaraan itu wasilah namanya. Kendaraan itu wasilah, sarana. Sama dengan handphone segala macam ini sarana. Sarana untuk memudahkan kita. Contoh sekarang ini, kalau kita nak nelpon, mudah sekarang ini. Dulu nak nelpon harus pergi ke wartel.
Aku dulu masih sekolah di UI, di kedokteran UI dulu, setiap pagi itu kalau terutama hari libur itu pergi ke wartel, ngantri itu, panjang ngantrinya tuh. Habis sholat subuh sudah ngantri di situ. Nelpon itu pun terbatas, pulsanya mahal. Nama ini hari, coba juga nih dengan ini, mudah tak kira-kira? Kapan nak kamu nak nelpon? Teko kamu di Mekah be pacak langsung telepon, video call pula. Sekarang ini mah itu. Kalau dulu tidak, bayang-bayangkan baik. Nah ini wasilah namanya. Jadi yang dimaksud nanti jadi kendaraan itu jadi wasilah. Lebih cepat tak kalau gitu wasilahnya nih? Yang sekarang ini, mohon maaf misalnya. Kalau dulu nelpon mesti SLJJ, apa sambungan langsung jarak jauh. Ke operator dulu, tekan ini tekan itu. Kalau sekarang kan langsung cering, tidak kate urusannya. Apalagi sebentar lagi katanya Starlink nak masuk ini. Punyanya siapa itu? Mas Elon. Mas Elon atau Elon Mas ini? Ya orang punya itulah ini. Nah, Starlink kaki tidak kena cak Telkomsel atau kemarin waktu mati lampu mati pula itu kan. Nah kalau Starlink kaki tidak, karena apanya itu satelitnya ada di dekat-dekat sinilah, muter di sini. Jadi tidak butuh pemancar dia. Kalau Telkomsel butuh pemancar, pemancarnya padam listrik, padam juga. Cak berapa waktu mati listrik kemarin, blackout yang kapan kemarin itu kan. Nah, kita seharian itu kan. Nah, tapi kalau Starlink tidak, karena pemancarnya langsung satelit itu. Jadi selama satelit hidup, ya masih hidup ini handphonenya. Nah itu contoh sarana-sarana. Jadi itulah hikmahnya. Nah terakhir dalam hal ibadah, mari kita lihat. Jadi ulangi, kita tadi sudah belajar apa itu ibadah. Ilmunya tadi harus punya fikih dulu, baru ilmu tasawuf. Dalilnya di Al-Quran surat 2 ayat 269. Kalaupun tidak dapat hikmahnya, tetap baik ibadah. Tapi kalau dapat hikmahnya itu lebih bagus. Nah kemudian terakhir ini disinggung di surat nomor 35 ayat 32 sampai 34. Perhatikan kalimatnya. Tsumma awrasnal ladzina kitab. Jadi kemudian orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang Islam, itu nanti akan terbagi menjadi 3. Orang Islam akan terbagi menjadi 3 kelompok. Semua kelompok ini masuk surga. Tolong camkan. Jadi kita harus mantap ini, jangan sampai ada aliran ngomong ini. Kita sudah ibadah, belum tentu kita masuk surga. Nah kalau ada yang itu kamu tinggalkan baik. Ini udah harus clear. Selama kita sudah ibadah pasti masuk surga. Silahkan buka dalilnya, clear banget ini. Nanti tolong camkan, belajarilah. Ya, saya sudah belajar juga ini tafsirnya surat 35 ayat 32 sampai 34. Saya bacakan yang 32. 3 kelompok tadi. Wa minhum zalimun li nafsihi. Kelompok pertama adalah kelompok orang Islam yang lebih banyak zolimnya ketimbang banyak baiknya. Nah, orang yang seperti ini di dalam hadis dikatakan nanti akan ada 2 keadaan. Kalau yang zolimnya tingkatnya itu misalnya tingkat medium, sedang ini, maka dia akan dibuat susah di padang mahsyar. Dibuat susah di padang mahsyar. Jadi waktu ngantri itu tidak katik kejelasan. Pernah tidak Bapak Ibu ngantri di bank misalnya? Ngantri sudah lama, sudah ada nomornya padahal. Terus nanya sama petugas, petugas, kok aku belum dipanggil-panggil? Tunggu baik Pak. Kapan? Tidak tahu. Nah, itu kira-kira nih. Kira-kira bingsal tak kita tuh nunggu sekian lama dia ngomong tidak tahu. Nah, itulah kelompok zalimul li nafsih. Kaget nunggu di padang mahsyar. Kan setelah dari padang mahsyar kita akan dihisap atau diberi kitab, kemudian dihisap, kemudian baru setelah itu kita nyebrang jembatan, baru kemudian kita ada keputusan surga atau neraka. Nah ini di padang mahsyar dia ditahan oleh Allah sampai dia sedih, sampai dia berduka. Maka kemudian di ayat yang ke-34 itu disebutkan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Ketika mereka sudah dimasukkan surga, maka mereka baru mengatakan segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan kesusahan kami pada waktu di padang mahsyar tadi. Kenapa mereka masuk surga? Dapat syafaat dari Rasul. Jadi kelompok pertama ini akan dapat syafaat dari Rasul. Termasuk kelompok pertama adalah orang yang kejahatannya, kezolimannya sangat tinggi, yaitu sampai harus terpaksa masuk neraka. Dalam bahasa ulama, mampir neraka. Kaget mampir neraka ini pun akan diangkat oleh Rasul dengan syafaatnya. Rasul berdoa memohon pada Allah supaya umatnya yang masuk neraka dikeluarkan
neraka. Nah, ini kelompok pertama, zalimun li nafsih. Ya, yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Silahkan buka, ini surat 35 ayat 32. Tapi yang kelompok pertengahan ini, penjelasan yang agak klop sama kita ini, yang klop dengan kita ini, di surat At-Taubah ayat 102, 9-102. Wa akharun i'tarafu bidunubihim. Di antara hamba-hamba Allah ini, orang Islam ini, ada yang mengaku dosanya. Khalatu amalan saleha. Ya, mereka mencampurkan antara amalan soleha wasayyi'ah dengan amalan yang buruk. Jadi kira-kira ini kelompok kedua, muqtasid ini, pengajian hadir, orkes juga hadir. Nah, itu kira-kira mudahnya tuh. Ini kelompok kedua. Ini secara umum kita ini kan, ya, ngaji payu, nyanyi 5 lagu juga payu, kira masih itu kan, kira-kira itu. Nah, ini kelompok kedua, muqtasid. Ringkasnya baik, kelompok kedua ini nanti akan diringankan hisabnya. Dalam hadis dikatakan diringankan hisabnya dan dia masuk surga. Perhatikan, kalau kelompok pertama tadi zalimul li nafsih, butuh langsung turun Rasul dari awal memberi syafaat. Kalau ini tidak, baru belakangan Rasul memberi syafaat karena sudah diringankan hisabnya oleh Allah. Kelompok ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat, yaitu orang yang bergancang untuk kepada kebaikan. Cirinya oleh para ulama ini didefinisikan, ciri orang ini, satu, bergancang melaksanakan kewajiban, sholat subuh, sholat apa, bergancang. Yang kedua, meninggalkan yang haram. Yang ketiga, melaksanakan yang sunnah, hampir dilaksanakannya. Kalau misalnya contoh sholat sunnah kamu sampai sholat sunnahnya itu sampai 23 rakaat kamu kan itu. Jadi jumlah sholat kamu sehari semalam itu 40 itu 17 rakaat wajib, 12 rakaat rawatib, 11 rakaat adalah tahajud dan witir. Jadi jumlahnya berapa? 40 nih. Nah, ini orang yang kelompok ini. Kita sampai tak mah itu kan. Kadang-kadang kita tahajud cuma 2 tambah witir siko, enggak cukup. Ulangi ya. Orang ini cirinya yang wajib digawikan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dipenuhi. Contoh sholat ya. Kalau kamu nak senianan sholat sunnah sholat sehari semalam itu 40 rakaat. 40 rakaat. Kalau nak kamu tambah lagi 50 rakaat tambah duha nih. 40 rakaat itu 17 rakaat wajib, 11 rakaat tahajud, 12 rakaat rawatib. Nah, itu baru 40 jumlahnya. Kalau kamu nak tambah duha boleh sampai 12 rakaat. Kamu tambah 10 bela, jadilah jumlahnya berapa tuh? 50. Nah, itulah. Nah, ini kelompok yang ketiga ini. Kita masuk belum ini yang ini? Belum, ini mungkin agak 3, 2 koma lah ini. Kemudian yang kelompok ketiga ini, ciri yang berikutnya, meninggalkan semua yang makruh. Semua yang tidak pantas ditinggalkan dia. Dan terakhir, kelompok ketiga ini membatasi yang mubah. Saya kasih contoh ringan, baik. Minum kopi mubah atau bukan? Mubah. Makan minum itu mubah. Minum kopi itu mubah. Contoh, Bapak Ibu sehari ngopi berapa kali? Nah, kalau ada yang ngopi sehari 5 kali, itu berarti tidak membatasi. Jadi, tapi kalau yang mungkin, ini contoh baringan, kalau membatasi yang mubah itu misalnya ngopi, cukuplah sehari sekali atau 2 hari sekali, nah itu kan, nah itu baru membatasi yang mubah. Tapi kalau dikit-dikit ngopi, yang mubah dilaju-lajukannya, boleh, memang tidak haram, tidak makruh, itu mubah, tapi dia batasi. Inilah kelompok ketiga. Maka simpulannya hari ini, insya Allah kita sudah paham tentang ibadah tadi, dan kita ingin punya kedudukan minimal kelompok berapa tadi? Kedua menuju ketiga. Ya, kelompok kedua tadi kita insya Allah kewajiban sudah dilaksanakan, kemudian yang haram sudah ditinggalkan, cuman yang sunnah perlu ditingkatkan, yang makruh masih galak kita lajukan, mulailah kita tinggalkan, yang mubah mulai kita batasi. Kalau bisa sampai situ, maka kita akan masuk kelompok nomor 3 ini. Apa ganjaran kelompok nomor 3?
bi ghairi hisab. Disebutkan dalam tafsirnya, dalam hadis juga bi ghairi hisab. Yang seperti ini tidak dihitung lagi. Begitu nanti di padang mahsyar teridentifikasi kelompok ketiga ini tadi, langsung jalurnya yang sama. Kaki kita nyingok, kalau ada kelompok 3 itu kita kelompok 2 nyingok. Oh gancang nian mamang itu kan. Sat. Oh, nah, kamu lah tahu sekarang ilmunya. Berarti mereka di dunia dulu sholat sunnahnya, idak-idaknya berapa tadi? 40 rakaat. Kalau kita sholat sunnahnya sholatnya 40 rakaat. Kalau kita baru sholatnya anggaplah 17 ditambah ya cak 5 cak berapa ya baru berapa lah kira. Jadilah. Tidak usah khawatir, yang kelompok 2 juga masuk surga, bahkan kelompok 1 pun masuk surga. Cuman kalau pacak jangan kelompok 1, takut-takut lagi kelompok 1 nyangkut pula kan, itu kan nyangkut mampir dulu, tidak akan tahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar kami pandai berzikir, agar kami pandai bersyukur, dan kami bisa meningkatkan, membaguskan ibadah kami kepadamu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.